Kali ini saya bersama seorang narasumber yang cantik, mungil, dan sedikit tomboy. Beliau pernah mengalami kisah horor yang katanya ditempeli atau ketempelan banyak makhluk astral. Beliau bernama Dinda Margolang. Mari saksikan obrolan saya dengan Dinda Margolang. Halo Dinda. Iya, hello. Apa kabar? Baik. Apa kegiatan sekarang nih? Kerja aja sih. Kuliah udah tamat Kerja di mana? di SD Sabas. Kuliah kemarin baru wisuda ya? Ya, pas bulan 12 kemarin. Oh cepet ya, badannya aja kecil. Usia berapa rumahnya? 23. 23? Heeh. Masih muda lah. Asik. Jadi udah ada cowok? Ada. Oh, iya. Penting apalah, jangan jadi bucin. Agak lah, agak. Hah? Agak bucin juga? Iya, nggak boleh bucin-bucin kali. Oh ya, tapi jangan berlebihan lah, ya kan? Lahir di mana? Di Kisaran. Lu asli Kisaran? Iya, asli. Jadi bisa dibilang Dinda ini wanita Turki. Turki. Tahu nggak Turki apa? Apa? Wanita turunan Kisaran. Oh, kirain memang mirip Turki. Nah, kan kadang banyak cowok-cowok itu berekspektasi pengen punya cewek Turki kan gitu. Tapi bayangannya yang di luar negeri, tapi ini juga ada Turki turunan Kisaran. Nah, Dinda pernah ketempelan. Ketempelan apa nih, Bang? Ketempelan hantu, bukan tempel ban, ketempelan hantu. Oh, kirain ketempelan apa? Itu betul. Betul. Itu cemana kisahnya? Ceritakan dulu biar kita tahu, ketua-ketui juga pengen denger gitu. Cemana kisah ketempelannya? Itu awalnya tuh pas SD. SD itu sebenarnya itu belum percaya gitu kan, jumpa jumpa kayak hantu gitu. Oh, nggak percaya? Nggak percaya. Terus pernah waktu acara pramuka dari SD kan dulu. Oh, di SD udah ikut pramuka? Sekali sih. Lagi cari pengalaman. Oh, baru sekali kemah gitu? Iya, baru sekali kemah. Jadi ada acara api unggun. Api unggun? Itu nggak percaya gitu sama yang kayak kesurupan gitu. Bukan nggak percaya sih, kayak mana sih orang kesurupan gitu. Ya udah nengok kan ada orang kesurupan pas acara api unggun. Biasa aja. Kayak nggak ada ketempelan atau jumpa tuh nggak ada rupanya. Itu dimulai, itu kan masih SD kan Bang? Iya. Nah, itu jadi berlanjut nih, dimulai ada kayak pertentangan keluarga gitu kan, biasa kan ada setiap keluarga besar. Pertentangan keluarga besar nih, jadi ada ada keluarga sebagian itu kayak berniat jahat gitu. Oh iya. Berniat jahat ke berniat mama. Kurang baik lah ya. Ke mama sama ayah. Terus karena mama ayah itu nggak bisa dimasuk di apa namanya? Ditembak lah istilahnya iya, gitu. Ditembak, gitu. Bahasa kasarnya si orang ini nyantet lah gitu. Nggak bisa. Terus kakak-kakak juga yang lain nggak bisa. Karena aku yang lemah gitu kan. Aku yang masuk. Kena di aku. Kesurupan gitu? Iya, kesurupan. Itu waktu masih SD? Enggak Bang. Itu udah SMA. SMA? Baru masuk SMA. Oh, berarti awalnya itu di SMA ya? Kelas berapa itu? Baru masuk? Oh, baru kelas 1 SMA? Iya, kelas 1 SMA. Itu masih jalan-jalannya baru ikut-ikut organisasi. Organisasi di sekolah. Jadi, kemasukan lah ini kan Bang, itu bukan aku sendiri gitu. Ada dalam keluarga itu kan banyak gitu kan. Itu kan ada tiga keluarga berpihak kayak
kayak misalnya 3 keluarga tersendiri dimusuhi sama beberapa keluarga gitu. Oh iya. Nah, jadi 3 lawan 1 gitu. Enggak bang, ada 9 keluarga, tuh kan. Ini 3 keluarga yang musuhi sisanya gitu loh. Jadi yang sisanya itu mau mengerjai 3 keluarga ini, itulah kami 3 keluarga ini. Iya. Terus, jadi di antara 3 keluarga ini, kalau keluarga orang mama, aku yang kena keluarga orang adik ayah, itu ada 1 anaknya yang cewek, itu yang kena, itu yang lemah gitu. Keluarga yang 1 lagi enggak ada yang kena gitu kan. Itulah, jadi kami kayak dibuat kayak boneka gitu bang. Kayak boneka? Iya, disantetnya itu kayak pagi masuk, siang masuk, malam masuk, pokoknya hampir setiap hari itu masuknya ke Dinda gitu? Iya. Oh berarti Dia gini, ngirimnya udah masuk ngirim gitu, udah keluar masuk lagi, ganti-gantian gitu. Mau cakapnya kayak, ini pertama kuntilanak masuk, udah keluar kuntilanak masuk pocong, udah keluar pocong masuk tuyul, udah keluar lagi masuk kuntilanak lagi, gitu-gitu aja terus. Itu siang, pagi, siang, malam? Dari pagi, kayaknya ada 48 jam. Jadi waktu itu banyak dihabiskan untuk ngurusin itu aja ya? Iya, keserupan aja, itulah kami kayak boneka, serupan aja. Jadi kayak berhentinya pas ketika azan subuh. Azan subuh. Tapi paginya jam 10 pagi mulai lagi. Gitu terus. Tuh. Bangun Ya. tidur, mulai lagi? Iya. Gitu terus. Nanti ada kayak dapat paku di pisang. Pisang mah dekat rumah gitu? Enggak, kayak kan misalnya nih si keluarga yang 1 yang ketiganya ini pesta, gitu kan bang. Ini kejadian memang betul-betul besarnya pas di pesta. Pas tamu makan pisangnya itu jumpa paku. Tamu orang luar ya? Iya, tamu. Makan pisang, maksudnya pisang yang siap makan apa? Iya, di pesta itu loh yang disajikan di atas meja itu. Ya. Itu dapat paku. Udah di mulut pakunya gitu? Belum. Oh, Dengar, aku nggak nampak langsung sih, cuman dengar ceritanya dapat paku gitu kan. Cuman karena menjagakan gitu kan, udahlah dirahasiakan gitu. Terus habis itu karena kayak marah orang itu mungkin karena kayak nggak diundang gitu, namanya udah pecah kan bang. Padahal udah diundang cuman nggak datang gitu, namanya biasa keluarga udah pecah musuhan kayak gitu. Ya udah dikerjai. Itu pas selesai pesta besoknya acara penutupan, kan biasa penutupan apa? Iya, apa penutupan pembubaran panitia? Panitia rewang gitu. Iya, panitia rewang. Bagi-bagi bubur sum-sum. Iya, itu udah selesai acaranya itu, tiba-tiba ada kakak saya nomor 3 itu kemasukan, kayak jerit-jerit di tengah jalan gitu. Jerit-jerit di tengah jalan, itu rumah ibu saya. Rumah ibu saya yang penutupan panitia ini. Iya. Jerit-jerit dia kesurupan memanggil. Dia kan lupa kayak dimasuki sama putri apa gitu. Manggil siapa? Manggil kayak jerit-jerit kayak kamu ada harimau, ada ini masuk semua, pergi kamu, gitu-gitu loh bang. Oh bilang kan? Terus seakan-akan megang tongkat, padahal nggak megang tongkat. Seakan-akan namanya iya, dia kan dimasukin putri apalah, entar ratu apalah gitu kan. Jadi kayak banyaklah binatang-binatang jin-jin gitu kan, mau masuk, keluar kamu pergi gitu-gitu. Jadi entah kenapa itu kan pas pada ngumpul keluarga semua nih, yang anak ibuku yang lemah ini yang 1 yang kayak aku kemasukan duluan, digotong ke dalam, aku belum nih. Terus ya setelah kakaknya Dinda tadi baru kemasukan lagi. Iya, tuh pertama. Sepupunya. Iya, sepupuku masuk. Terus kakakku manggil aku, Dinda bawa kemari katanya. Ini kakak yang mana? Yang kerasukan tadi? Itu keadaannya masih keserupan. Itu manggil Dinda? Enggak, kakakku. Maksudnya manggil kakaknya Dinda tadi, manggil Dinda gitu? Iya. Suruh keluar? Sini, panggil si Dinda, itu bukan si Dinda lagi, gitu-gitulah bang.
panggil gini. Jadi begitu aku kayak namanya orang mama ibu yang lain udah panik ini kan, udah panik, dipanggil. Aku didatangi nih, ku datangi kakakku, dipegang kepalaku, masih inget tuh, dipegang kepalaku Tapi langsung. posisi Dinda belum kerasukan ya? Belum. Mm-mm. Begitu dipegang kepala langsung langsung pingsan sama sekali, nggak berdaya gitu. Itu dari cerita orang ya, dari cerita kakaknya lagi ya? Maksudnya Maksudnya dicerita, biasa kerasukan kan nggak ingat, apa ingat? ini beda loh bang, kayak Setengah sadar gitu? setengah sadar tapi aku kayak dikendalikan gitu loh. Oh, Aku dalam hati gitu kayak aku kok gini, aku nggak mau gini loh. Oh, iya? Aku nggak mau, misalnya nih, aku nggak mau nangis tapi kok aku nangis gitu. oh, Jangan nangis tapi nangis. Jangan jerit tapi jerit gitu, dalam hati bisa bercakap. iya dalam Mak hati. tolong, mama tolong gitu, tapi Nggak terucap ya? Enggak, yang diucapkan itu beda gitu. Oh, nah setelah itu dipegang kakaknya langsung Pingsan. Nah, pingsan. Terus habis itu kerasukan ini bang, kerasukan, jerit-jerit, nangis. Itu pertama kali itu masuk, cuman pingsan gitu kan bang, belum nangis. Ngerasa kayak di perut itu ada yang mijak gitu. Di perut? Di perut. Kan aku karena ini banyak yang kesurupan, pada bersibuk kayak mana ini kok bisa gini gitu lah ya kan. Jadi sibuk, aku masih pingsan nih, dibiarkan aku di ruang tamu. Mungkin karena berpikiran pingsan nih ini gitu ya kan, belum ada jerit nangis, nggak ada, pingsan aja. Cuman aku sadar, cuman nggak bisa terbangun, kayak tolong aku loh mak gitu, tolong aku gitu, tapi kayak nggak bisa gitu. Jadi perutku ini dipijak-pijak, kayak pijak-pijak rame gitu, anak-anak gitu kan. Rame anak-anak, cuman namanya baru pertama kali ini bang, baru pertama kali, jadi aku nggak tahu gitu. Iya. Ini kenapa sih, tolonglah, ini kok rame anak-anak gitu kan. Terus habis itu udah agak ada berapa menit gitu, 2 atau 3 menit baru datang, baru bisa tersadar, langsung nengok mama, langsung nangis, masuk, setelah nangis. Habis udah sadar dari pingsan. Iya, sadar, nangis langsung. Nangis itu nangis kemauan Dinda? Enggak. Memang nangis dari yang masuk tadi ya? Masuk, terus Itu apa yang masuk? Kuntilanak. Karena mama agak pandai. Oh, mama bisa. Cuman nggak terlalu lah, sekedar tahu gitu. Iya. Udah, karena mama pandai, dulu katanya ada yang suka sama mama, cuman mama nggak mengizinkan dia itu ikut sama mama. Oh gitu, maksudnya malu gaib yang suka sama mama. Cuman mama nggak mengizinkan dia ikut sama mama. Dia berwujud kuntilanak. Mau berteman gitu ya? Mau berteman, dia menganggap mama itu mama dia gitu, kayak manggil mama gitu. pun mama gitu. Iya, jadi dia menganggap mama itu mama gitu. Cuman nggak usah lagi sebut namanya ya bang. Iya. Yang penting dia berwujud itu. Masih ingat sih namanya, cuman nggak usah lah. Kunti ya? Iya, dia kuntilanak. Tapi masuknya ke Dinda. Iya. Dia masuk, nangis. Paling suka dia gerai rambut. Jadi Dinda gini juga? Iya. Ya udah, nangis, ketawa, manggil mama. Gini, itu posisinya aku di pangku sama mama gini. Udah sambil gini-gini ya? Sambil gini-gini. Nyinden juga nggak? Enggak. Itu sukanya ketawa, nangis, ketawa. Nah, ada nggak informasi yang disampaikan waktu Dinda kerasukan kuntilanak itu, ada nyampe informasi buat keluarga? Ada. Itu sebelumnya kan nggak mau kan bang. Sempet kayak tega gitulah, karena mama kan dia itu kayak si kuntilanaknya ini kan ke mama itu baik, karena ingin menganggap mama itu mamanya. Iya. Terus habis itu si saudaraku ini sanggup mengambil si kuntilanaknya ini untuk menjadikan peliharaan dia, untuk suruh-suruan gitu loh. Kau masuk ke sini, kau buat si ini nih gini, kau buat itu. Saudara yang mau berbuat jahat itu ya? Iya, jadi itu sebelumnya belum nganggap kan.
belum kayak belum mau ini apa tujuan dia mau masuk tempat itu belum ngaku. Iya. Terus ada kayak dipanggil lah orang pintar gitu kan, karena ini pada kesurupan dipanggil lah orang pintar. Ngapain kau masuk ke badan anakku gitulah ya kan. Keluar ini kekeh juga nggak mau nih kata sambutannya. Iya aku terakhir dibakar rambutnya, dalam kayak nggak paham juga sih, cuman si orang pintar ini nih bilang aku bakar ya rambutmu gitu, bakar rambutmu ini, potong rambutmu ini gitu kan. Terakhir karena dia kan sayang kali sama rambutnya iya. dia digini-gini kan. Jadi kalau memang kau nggak ngaku juga, aku bakar rambutmu gitu. Ya udah dibakar lah ini kan, dibakar baru ngaku bahwasannya dia itu disuruh sama saudara. Untuk menyakiti Dinda. Iya, nyakiti aku, nyakiti saudaraku. Pokoknya yang bisa masuk lah, yang bisa masuk itu cuma kami berdua. Padahal kan dia harusnya kan sayang sama Mama Dinda kan gitu. Iya, Kenapa? cuman karena dia udah jadi kayak bahan. Mungkin gini, ngompor-ngomporinnya si Kunti tadi cemburu sama Dinda karena mungkin ya kasih sayangnya itu ke Dinda. Iya, dikompor-komporin mungkin. Iya, mungkin. Harusnya kasih sayangnya itu ke Kuntinya gitu kan. Iya, cuman katanya ya namanya juga orang yang banyak yang punya ilmu gitu kan Bang. Iya. Pasti kan dia melihara jin bakal dikasih makan gini-gini gitu. Entah kenapa, cuman gitulah tega kali dia yang nggak pengen mengganggu malah dijadikan budak untuk mengganggu gitu loh, disuruh-suruhi sama yang nyantet ini gitu. Nah, waktu dibakar rambut itu Dinda terasa dibakar? Enggak, cuman jerit-jerit. Jangan gitu-gitulah. Jangan. Padahal udah dibakar ini. Jangan, iya ampun. Ya yakin mau ampun. Iya ampun. Ya udah cerita ya apa tujuanmu mau masuk ke badan anakku. Itulah. Terakhir adalah diceritai ampun, ya janji aku bakal keluar katanya. Terus dia bilang aku sayang sama anak ini katanya. Aku mau di badan anak ini aja katanya. Aku sayang sama anak ini, aku mau di badan anak ini aja katanya. Aku mau sama mama kata dia kayak gitu. Aku nggak mau keluar dari badan anak ini kata dia. Aku takut sama tuanku kata dia gitu, masih ingat kata dia. Tuanku yang sebelah sana ya? Aku takut sama tuanku dan nanti dia marah sama aku kata dia kayak gitu. Ya udahlah, udah bertenang-tenang, akhirnya dia keluar, masuk lagi yang baru. Masuk lagi hantu baru. Itu apa? Pocong. Nah, pocong itu? Pocong suruhan dia juga. Jadi udah habis keluar si kuntilanaknya ini, masuk lagi pocong. Lompat-lompat juga Dinda nggak? Enggak, kayak nangis gitu aja lah Bang kerjanya. Nangis, melawan, marah-marah, keluar lagi, masuk lagi yang baru. Apalagi? Apa aja sih yang masuk itu? Kunti, waktu pocong. kejadian di rumah itu. Iya. Waktu kemasukan itu ya kunti, pocong, anak-anak. Kunti, tapi kebanyakan kunti. Oh, kunti ya. Karena lebih akrab, mungkin dia merasa lebih akrab sama. Ya, tuh dimulai dari situlah. Jadi udah kata orang tua sih kalau udah sekali dimasuki itu bakal Lebih banyak mudah. rongga-rongga gitu katanya, jadi lebih mudah dimasuki. Kalau kita sedikit dikit gitu bakal bisa dimasuki. Kalau kita nggak melamun gitu ya. Melamun, nangis, sedih. galau, sedih, suntuk, bakal cepet dimasuki kalau kita nggak kuat-kuat amal ibadah. Nah, teringatnya tadi paku tadi itu buatan siapa? Maksudnya Paku. Iya. Buatan saudara itu sih. bukan dari Kunti tadi, bukan Kunti itu yang nganter paku enggak ya? Bukan. Pernah juga nih masa yang Kunti itu serasa kayak ini mau dicabut, cabut pakumu ya gitu. Pernah masuk juga sender bolong, cabut di sini. Terasa di Dinda? Ya sakit, cuman jerit Bang, cuman ngomong sakit, padahal kalau Kayak rambut dicabut gitu ya? enggak, paku besar dicabut. Tahu nggak kalau misalnya abang nonton film? Iya, paku itu. Paku tuh, ya kayak gitu, seumpamakan gitulah hayalannya, dicabut dari sini, gitu. Setelah mulai dari situ, jadi setiap aku sedih,
nangis, melamun gitu kan bang. Selalu aja ada yang nempel masuk gitu. Nanti nangis ini sedih suntuk kan, galau ini misalnya contoh nih galau gara-gara putus cinta atau apa gitu kan, masuk ada nempel gitu, tapi nggak langsung masuk, oh nggak gitu. Jadi pertama cemana awal masuknya? Awal masuknya kayak ditempelin dulu, tempelin. Kurasa kalau kita orang yang biasa gini, nengok dia ya biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang pinter, nengok ini kok lain ini mukanya gitu. Kok bedanya sama yang kayak biasanya gitu. Nah Dinda kalau kemasukan itu ada hal yang beda nggak? Suhu badannya panas atau dingin itu nggak ada? Ada. Itu cemana? Kalau mau awal kejadian mau masuk, kemasukan gitu kan, Iya. itu kayak mau nangis sendiri. Mau nangis sendiri? Iya. Apa yang dirasakan di badan gitu? Sakit atau apa? Berat. Bunda ini. Ini Tapi pundak. nangis tuh setengah sadar juga udah ya? Iya, setengah sadar. Nanti kayak tiba-tiba nangis, kayak mau masukin gitu kok. Aku mau nangis mak, aku mau nangis mak, aku mau nangis gitu. Kayak mama tolong mak, aku mau nangis. Netes sendiri nangis. Netes sendiri nggak ada. Padahal kita paksa jangan nangis, tapi Ya, netes tapi sendiri. Dindanya nggak mau nangis. Nggak mau, itu karena kita lawan. Tapi kalau misalnya Iya. nggak kita lawan, pernah sekali itu nggak aku lawan kan bang. Namanya juga baru pertama. Tuh kayak, mama aku mau nangis mama, gitu langsung kayak netes, ketawa sendiri. Ketawa? Iya, ya ketawanya kayak kuntilanak gitu. Gitu ya? Enggak lah, lebih serem kayak. Lebih serem? Lebih serem. Paling lama kalau Dinda kerasukan tuh berapa lama? Bisa berapa jam? Pernah? Berjam-jam? Ya itulah bang yang kejadian waktu di rumah saudara, 48 jam. Keluar masuk, keluar Iya. masuk. Azan subuh baru berhenti. Tapi jam 10 pagi masuk lagi. Itu yang sepupunya gitu juga? Iya. Cuman lebih lama sepupu. Sepupu sampai dia berpesan gini, aku mau bikin anak ini gila gitu. Cewek? Iya, cewek. Kalau kakaknya? Kakak Dinda tadi? Iya, dia bisa mengendalikan diri. Dia, dia bisa. punya ada jaga badannya juga. Kok awak kan Tapi kalau untuk serangan dari pihak lain itu nggak mampu Nggak ke adik kakaknya Dinda ya? Cuman aku sama sepupuku. Cuman dua itu. Itulah jadi bahan kayak boneka kami. Kayak istilahnya kayak jarkep lah kami bang dibilang. Oh. Sampai apa namanya? Dikendalikan kayak wayang gitu ya? Sampai ayah pun geleng-geleng kepala gitu kan. Yang lainnya geleng-geleng kepala, kok sanggup sih adik sendiri kayak gini gitu. Itu terakhir sampai apa? Sampai kapan? Terakhir kejadian itu? Lama lah bang, udah berapa tahun ya? Tapi sekarang nggak pernah lagi kan? Enggak, karena udah bayan. Udah minta maaf semenjak Atok ninggal. Semenjak Atok ninggal, jadi berpesan lah suruh gabung lagi gitu kan. Iya. Udah dari situ mulai maaf-maafan, udah deket lagi, udah gabung lagi, udah nggak ada disantet-santet lagi gitu. Tapi terakhir 5 tahun yang lalu ada? Ada lah bang, pokoknya dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Oh, sering Semenjak masuk kuliah itu udah nggak ada lagi. Itu nggak berdampak Dindanya bisa lihat-lihat apa? Berdampak sih, gara-gara itu. Dampaknya sampai sekarang? Iya, Sampai sekarang? iya sampai sekarang. Bisa lihat-lihat makhluk-makhluk gitu? Nggak bisa sih, nggak langsung. Kebetulan gitu ya? Iya, nggak pala sampai awak duduk sini, ada itu, enggak. Nggak pala sampai, ada ini, di situ ada. Misalnya Enggak kebetulan lah, ya, kebetulan ya. Itu aja. gimana? Kayak, Pernah kejadian? Pernah, wajib kali itu setiap bulannya pasti ada Loh, jumpa. Setiap bulan? Pasti ada. Sebulan sekali wajib ya? Iya, wajib pasti Itu apa ada contohnya? Contohnya gimana? banyak sih abang mau yang seperti apa nih jumpanya? Ya artinya yang ya ini kan biasa keseharian Dinda begini tiba-tiba nampak ini dan itu nampaknya siang atau malam gitu. Kebanyakan malam sih, kok siang nggak ada dinampain. Iya. Banyak malam. Ya misalnya lagi di kamar mau tidur tiba-tiba datang gitu. Oh kok kamar di timpa gitu udah pernah. Waktu tidur ya. Itu kejadian waktu pernah kata mama ada
Aku mau masuk kamar ini kan, buka pintu nih, menjerit, wah gitu langsung di situ langsung pingsan, pingsan kayak langsung ketempelan. Oh ya? Iya ketempelan, cuman nggak masuk, karena kan dipagari, semenjak sering kesurupan itu dipagari. Terus nggak masuk, cuman udah sempat ketempelan gitu loh, lemes kaki dua ini nggak bisa bergerak sama sekali.